Selamat datang di hari kedua vlog desainnya. Di sini saya mencari referensi mengenai glass morphism. Saya di sini akan mencoba membuatnya. Nah, atau teman-teman nanti bisa mengikuti untuk juga ikut belajar. Mungkin bisa sambil buka aplikasinya sendiri. Dari referensi di Behance ini, kebanyakan glass morphism itu mempunyai ciri tersendiri yang membuatnya unik dan keren. Saya juga sudah browsing mengenai apa sih glass morphism itu dan penjelasan-penjelasan lainnya. Dan juga mengenai sejarahnya, mengenai hierarki apa ini entah ini. Juga ada halaman generator untuk CSS. Nanti teman-teman bisa coba sendiri buka halaman ini kalau ingin tahu. Di sini bisa coba-coba sendiri, atur-atur. Nanti di sini kan kelihatan efeknya akan berubah. Teman-teman juga bisa ngambil referensi desain dari sini. Jika misal ingin membuat seberapa transparan desainnya atau seberapa blur nanti, bisa ngambil referensinya dari sini. Di sini juga dijelaskan mengenai glass morphism itu sendiri, yaitu nama populer untuk desain frosted glass. Frosted glass itu sendiri seperti ini. Apa itu? Desain kaca yang ditempeli stiker blur itu loh. Biasanya ada di rumah sakit atau kantor atau tempat-tempat umum perusahaan mungkin. Efek glass morphism ini berbasis pada background blur dengan objek yang ada di depan itu transparan. Ya, kaca gitu kan otomatis transparan. Desain glass morphism biasanya memakai efek layer atau ditumpuk-tumpuk gitu. Semakin banyak objeknya nanti akan kelihatan yang mana yang ada di bawah dan mana yang ada di atas. Penggunaan layer ini tujuannya untuk menunjukkan kedalaman atau apa itu ketebalan jarak antara layer antar objek. Caranya paling juga sama, yaitu didapat dari user interface Windows sama iOS. Yang bahasa Indonesia juga menjelaskannya juga dari situ, dari user interface Windows dan iOS. Dari mereka ini nanti banyak orang yang mulai mencoba untuk eksperimen dengan style-style baru, seperti contohnya yang ini. Ada juga yang membuat dengan bentuk ikon juga bisa dibuat jadi glass morphism. Jika teman-teman masih butuh referensi lebih banyak, nanti bisa cari dengan glass morphism. Soalnya saya sendiri juga masih belajar tentang glass morphism ini. Bagaimana kalau kita langsung coba bikin aja ya? Kita cari dulu referensi yang sederhana tapi bagus. Atau kita coba dulu dasarnya membuat glass morphism. Di sini saya menggunakan CorelDRAW X8. Kita buat dulu sebuah objek yang simple. Ya, biasanya glass morphism ini jadi lebih kelihatan kalau backgroundnya warna-warni. Ada yang polos tapi membuatnya nanti harus susah ini apa itu desainnya biar
paham dasarnya dulu, kita buat yang paling simpel. Kita cari dulu background yang sekiranya simpel. Ambil saja gambar yang pertama, kita salin, pastekan di Corel Draw. Objek yang tadi kita buat, kita kasih warna putih. Kita ambil referensi dulu, kita bikin seperti ini. Kalau kesusahan bolak-balik, tinggal print screen, kemudian pastikan di Corel Draw. Kita bisa nyontek lewat sini. Kesusahan mungkin persegi panjang. Ini kan objeknya transparan, kita buat objek kita transparan juga. Ada pojokan kurva, apa lupa namanya, radius. Kalau teman-teman perhatikan, ini ada garis tipis berwarna putih. Kita tambahkan garis tipis berwarna putih. Klik kanan pada color picker warna putih, atau bisa setting di sini. Kurang tepat. Oh ya, ini karena saya jadikan satu, maka transparansinya juga ikut jadi satu. Biar garisnya terpisah, kita klik objek, kemudian convert outline untuk objek. Bisa juga pakai, kalau yang paling simple, hilangin dulu garisnya, copy dan pastekan objeknya lagi, berikan garis tepi, kasih warna, kemudian hilangkan transparansinya, hilangkan fill objeknya. Nah, kan jadi ada garis tepinya. Atur biar sesuai dulu. Tipis banget. Mungkin transparansinya kurang. Nah, kita udah dapat basicnya, gambar dasarnya dari Glass Morphism. Lalu untuk trik membuat blurnya ini, kita terpaksa harus membuat menjadi bitmap dulu, soalnya kalau di selapan ini gambar vektor belum bisa diubah menjadi blur. Kita buat objek di belakangnya, kita kasih warna supaya kelihatan orange saja ya. Sebenarnya blur ini bisa dipakai menggunakan transparan. Contohnya kita buat seperti ini, pilih transparan, kemudian yang elliptical. Kita geser dulu garisnya, copy objek, kemudian paste, klik kanan dan power clip pada objek kartu yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kan tersisa objek yang transparan tadi, ini masih vektor. Hilangkan transparansinya, kemudian taruh di belakang objeknya.
Kalau pakai cara seperti ini kan nanti akan ada garis objek yang belakang kan tetap kelihatan. Biar hilang kita crop pakai objek yang di atasnya, kayak trim. Oke. Kita atur yang belakang ini biar menutupi sesuai dengan objek yang di belakangnya. Kayaknya garis tepinya terlalu tebal. Nah, kini kita sudah dapat basicnya untuk membuat glass morphism. Di sini saya akan mencontohkan basic desain menggunakan glass morphism. Yang pertama kita buat objek yang ada di depan, kemudian objek yang ada di belakang. Objek yang di depan kita anggap sebagai kacanya atau gelas. Objek di belakang kita kasih warna biar nanti kelihatan. Kalau seperti ini kan masih biasa. Masih kelihatan play design. Bagaimana cara membuatnya menjadi glass morphism. Seperti yang kita pelajari tadi, kita kasih transparan. Lalu objek yang di belakang ini akan kelihatan blur kalau ada di depannya. Gimana caranya? Gimana ya? Kalau saya biasanya begini, copy, paste, ubah menjadi bitmap, lalu tambahkan efek blur. Secukupnya, sesukanya. Power clip pada kaca yang kita buat tadi. Ini kekurangannya, objek di belakang masih kelihatan. Kita harus besarkan lagi biar objek blur menutupi objek yang masih kelihatan tajam tadi. Seperti ini kita sudah mendapatkan basic dari membuat glass morphism. Tinggal tambahkan garis. Karena ini tidak dinamis, jadi kalau objek belakangnya dipindah, nanti blurnya tetap di situ. Saya belum nemu cara yang dinamis, soalnya nggak tahu fiturnya, belum ketemu. Mungkin kalau nanti sudah ketemu, saya bagi lagi. Kalau bikin objek lain ya tinggal tambahkan lagi. Kalau pengen ganti warna, taruh di belakang, copy paste, ubah menjadi bitmap, tambahkan efek blur. Nah, kita tutupin yang di belakang dulu, kemudian power clip. Saya membuatnya seperti ini terus. Mungkin kurang seru kalau nggak lihat yang sesungguhnya ya. Saya akan coba membuat thumbnail untuk video ini menggunakan style glass morphism. Kita buat objek dengan ukuran video 1920 kali 1080. Kita kasih warna gelap biar kelihatan. Buat hiasan dulu.
video ini kita timelapse saja. Nah, sudah jadi backgroundnya, kita akan membuat desain glass mortisme seperti yang kita pelajari tadi. Tambahkan objek, kita bentuk tombol saja. Kita kasih warna putih, kemudian buat transparan.